Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar walaupun di tengah masa pandemi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam pada bab 1. Dan setelah melihat hasil dari evaluasi belajar kalian yang cukup baik, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pada bab 2 tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Untuk itu, pertama-tama Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, kompetensi dasar kita ada pada 4.1, yakni memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah agar peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, mari kita perhatikan peta konsep terlebih dahulu. Jadi, materi kita pada pertemuan kali ini adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, yang terdiri dari 4 sub pembahasan. Yang pertama, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang keempat, respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Adapun subbab yang lainnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada pembahasan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang terakhir, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke, yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi, sebelum Islam datang ke Madinah atau Yathrib, telah terdapat beberapa agama yang berkembang di Madinah, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama pagan atau paganisme. Agama Yahudi masuk ke Yathrib dibawa bangsa Yahudi dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2, yang kala itu tengah menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Kemudian, agama Nasrani adalah agama yang penganutnya berasal dari kaum Najran yang dikirim oleh Kekaisaran Romawi ke Yathrib untuk menyebarkan agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Dan terakhir, agama pagan atau paganisme adalah agama penyembah berhala sama seperti agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, jadi penduduk kota Yathrib atau Madinah selain memeluk agama Yahudi dan agama Nasrani, sebagian kecil dari mereka ada yang mengikuti keyakinan kaum Quraisy atau agama penduduk kota Mekah. Alasannya karena mereka menganggap kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin agama dan panutan dalam beribadah. Kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam.
Sebelum Islam datang, kota Yathrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan kota Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana saling berperang satu sama lain. Karena di kota Yathrib memiliki dua kebudayaan yang berbeda, yakni kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Adapun suku atau kabilah yang berada di Yathrib, pertama, suku Amalikoh. Suku Amalikoh adalah kelompok pertama yang mendiami Yathrib atau Madinah. Jadi, suku Amalikoh adalah suku yang pertama kali membangun perkampungan dan peradaban di Madinah. Kemudian ada kabilah Aus dan Khazraj. Mereka adalah dua suku terkemuka Arab yang mendiami wilayah utara dan selatan di Madinah. Kemudian ada suku Yahudi. Suku Yahudi merupakan kabilah pendatang di Yathrib. Mereka datang ke Yathrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Karena bangsa Yahudi dianggap pemberontak bagi bangsa Romawi. Nah, kabilah Yahudi sendiri di Madinah terdiri atas 3 kabilah, yakni kabilah Qainuqa, kabilah Nazir, dan kabilah Quraisyah. Kemudian, ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yathrib dikenal sebagai kota yang strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman dan Syriah di utara. Dan selain itu, kota Yathrib merupakan daerah yang subur, sehingga sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madinah memiliki 2 sumber mata pencarian, yakni di bidang perdagangan dan pertanian. Kemudian yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Di kota Yathrib tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Nah, hal ini pula lah yang mengakibatkan sering terjadinya peperangan antar suku atau kelompok di kota Yathrib. Jadi, suku Amalikoh adalah penguasa pertama di kota Yathrib atau Madinah, karena suku Amalikoh adalah suku pertama yang membangun perkampungan dan peradaban di Madinah. Nah, setelah itu, kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan menaklukkan suku Amalikoh. Maka Madinah sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Yahudi saat itu. Nah, karena orang-orang Nasrani atau Romawi sangat membenci bangsa Yahudi, maka mereka datang ke Yathrib untuk memerangi bangsa Yahudi dengan meminta bantuan kabilah Aus dan Khazraj yang juga pendatang di Yathrib. Nah, akibat dari peperangan tersebut, banyak pemimpin Yahudi yang meninggal, sehingga kekuasaan kota Yathrib jatuh ke tangan kabilah Aus dan Khazraj yang sebelumnya merupakan golongan buruh di kota Yathrib. Namun, setelah Yahudi kalah dan tidak berkuasa, mereka tidak tinggal diam. Mereka mencoba memecah belah kedua kabilah tersebut, yakni kabilah Aus dan Khazraj, sehingga muncul permusuhan di antara kedua kabilah tersebut. Maka dalam kondisi tersebut, bangsa Yahudi berusaha merebut kembali kekuasaan, sehingga di Yathrib atau Madinah terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah, yakni kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Ketiga kabilah ini hidup dalam suasana perang yang tidak pernah berhenti. Nah, dengan alasan itu pula, kemudian kabilah Aus dan kabilah Khazraj
meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah atau hijrah kota Yatsrib untuk menjadi pemimpin bagi mereka semua. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.